subgrup normal. Jadi gitu ya idenya dari grup faktor atau grup hasil bagi. Kalian punya grup G bintang, lalu kalian punya subgrup normal. Harus normal ya. Kalau grupnya tidak subgrupnya tidak normal tidak bisa. Nanti operasinya tidak terdefinisi dengan baik. Itu ya operasinya sama-sama bintang. Nah, kemarin kita sudah mengaitkan konsep grup, konsep subgrup sama relasi ekivalen ya. Jadi ibaratnya grup faktor tuh kita menggabungkan semua yang kita sudah pelajari di 5 subbab pertama dari bab 2 ya. Nah, kita punya relasi ekivalen. Relasi ekivalennya mengatakan bahwa untuk setiap A dan B di G, A itu berelasi dengan B jika A dioperasikan dengan B inverse, A bintang B inverse itu ada di N ya. Nah, ini sudah dibuktikan beberapa minggu lalu bahwa ini adalah relasi yang ekivalen. Nah, karena ini relasi ekivalen, berarti G dapat dipartisi. G dapat dipartisi menjadi, aduh sorry, dipartisi menjadi koset-koset. Ini saya baru ingat ya, ngapain saya nulis panjang-panjang kayak gini ya. Ini untung tangan saya lagi cepet ya. Bisa dipartisi menjadi koset-koset ya. Nah, kosetnya, kayak gimana bentuk kosetnya? Kosetnya kan kemarin kalau kelas ekivalen kan berarti pakai kurung siku kayak gini ya. Misalkan kelas A nih, ya. Nah, berarti kalau kelas A, itu bentuk kosetnya adalah A N besar ya. A dikali N besar. Nah, atau sama juga dengan N besar A. Ingat ya, kemarin kalau subgrupnya normal, itu kosetnya mau ditukar kiri atau kanan sama saja ya. Sekaligus ingin mengingatkan ke kalian bahwa AN besar itu himpunan semua A dioperasikan A dioperasikan dengan semua elemen dari N besar ya. Maaf. Semua elemen dari N ya, di mana N-nya itu adalah anggota N besar ya. Nih, seperti ini. Demikian pula kalau N besar A ya, dibalik. Itu berarti himpunan semua NA. Hati-hati ya, belum tentu A bintang N sama dengan N bintang A. Tapi kalau di subgrup normal, kalau kalian kumpulin himpunannya semua A bintang N dan semua N bintang A, itu nanti himpunannya sama ya. Itu kelebihannya subgrup normal ya. Sifat khasnya dari subgrup normal. Nah, sekarang di grup hasil bagi, itu tuh idenya kita udah punya koset. Itu kan koset tuh himpunan. Kosetnya mau dioperasikan ya. Jadi ide kok jadi ungu, sorry. Ya udah nggak apa-apa. Ide utama dari grup kuosien adalah mengoperasikan semua koset tersebut ya. Jadi gitu ya, kita tuh belajar matematika tuh kayak gitu, punya apa digabung, punya apa dioperasikan lagi. Ya. Nah, jadi sekarang kan kita punya kumpulan semua koset. Sekarang idenya adalah kosetnya mau dioperasikan semua, ya. Nah, jadi sekarang ibaratnya kita kumpulkan semua koset nih namanya G per N ya. Itu himpunan dari semua koset, himpunan dari semua AN besar. Di mana A-nya itu elemen dari G ya. Seperti itu. Mau sama dengan NA juga dipersilahkan ya. Sama dengan N besar A. Di mana A-nya itu elemen dari G. Ya. Nah, operasinya sendiri gimana? Operasinya sendiri, bentar saya pilih warna yang belum dipakai, yang hijau ya. Oke. Idenya adalah untuk setiap
Saya kayaknya kalau tulis kiri kanan pusing ya, sama aja ya. Kalian bolak-balik sendiri aja ya. Jadi untuk setiap AN besar sama BN besar di G per N itu berlaku bahwa AN besar kalau kalian operasikan dengan BN besar itu hasilnya sama dengan A dioper itu. Kayaknya saya nggak usah tulis lagi kali ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan di bawah udah ada tuh teorema 222 kan ya, operasi kayak gitu. A bintang B dari N ya. Nah, dan katanya, bukan katanya ya, kemarin kita sudah buktikan bahwa ini akan membentuk sebuah grup ya. Jadi kalau himpunan semua konsep kalian kumpulin, dilengkapi dengan operasi bintang juga dengan aturan yang saya tulis di tulisan hijau, itu nanti akan membentuk sebuah grup. Inilah yang dinamakan dengan grup quotient ya. Oke? Nah, saya nggak usah bikin catatan lagi ya. Nanti buat yang nggak ngerti langsung nonton rekaman ini aja ya. Kalau kalian benar-benar nggak ngerti maksudnya grup quotient tuh ngapain. Sampai sini sudah paham? Sudah ingat lagi konsep grup quotient? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Saya belum banyak dengar suara nih, jadi saya nggak tahu kalian paham atau enggak. Gimana nih? Sudah keinget lagi konsep grup quotient? Atau ada yang mau ditanyakan dulu jika belum paham? Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak anggap udah ngerti loh ya. Nah, tapi nanti pas giliran pertanyaan harus pada bisa jawab ya. Karena kalau nggak jawab, saya nggak lanjut ya. Saya tunggu sampai ada yang jawab. Tapi oke. Berarti idenya kurang lebih gitu ya. Saya udah refresh ya. Oke. Kalau begitu, ini kemarin sudah dikerjakan ya, membuktikan bahwa ini sebuah grup. Nah, kemarin juga kita sudah mengerjakan soal latihannya juga ya. Grup faktor atau grup quotient. Kita review lagi kalau gitu. Nah, kita tahu bahwa subgrup NZ atau bilangan kelipatan N itu adalah subgrup dari grup bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, ya. Nah, berlaku untuk setiap kelipatan dua atau lebih besar, ya. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kan 10Z itu subgrup dong dari Z kan ya? Nah, sekarang coba kalian tentukan semua elemen dari Z per 10Z. Berarti isinya apa aja berarti? Mungkin saya harus tulis lagi definisinya kali biar kalian ingat ya. Jadi, G per N diberikan bahwa grupnya itu adalah G bintang ya, itu adalah himpunan semua A bintang N ya. Mungkin kalau saya tempel kalian nggak akan ngerti nah. Jadi A bintang N aja ya. Jadi A bintang N dengan A-nya itu elemen dari G ya. Nah sekarang kalau misalkan Z per 10Z berarti isinya apa aja berarti? Bilangan kelipatan 10 bukan, Pak? Bukan, bilangan kelipatan 10 itu subgrupnya. Ini Oh, kosetnya. Nah, tapi yang jelas himpunan bilangan kelipatan 10 sendiri itu masuk ya. Jadi yang jelas 10Z itu jelas masuk sendiri ya. Oke. Selain 10Z siapa lagi yang masuk? 1 plus 10Z bukan Bu? Oke, 1 ditambah 10Z. Sebutkan semua. Ya nggak usah semua sih, sampai berapa? Habis 2 1 plus ditambah 10Z? 10Z. 2 ditambah 2, 10Z. 2 tambah 10Z. 3 tambah 10Z. Oke. Sampai berapa? Sampai 9 plus 10Z. Oke, sampai 9 ditambah 10Z. 10 tambah 10Z mana ya? Masuk udah balik di lagi ke bawah 10Z. 10Z. Balik lagi ke 10Z kan ya? Oke. Nah, bagi yang belum masih ada yang belum ngerti, saya perjelas aja ya. Jadi kalau 10Z
itu kan isinya berarti bilangan kelipatan 10 ya. Berarti min 10, 0, 10, dan seterusnya gitu kan. Kalau 1 ditambah 10Z, itu isinya berarti -9, 1, 11 ya. Ibaratnya bilangan yang kalau dibagi 10 sisanya 1 kan ya. Kayak gitu. Kalau 2 tambah 10Z, itu berarti isinya -8, 2, terus 12, dan seterusnya. Sampai kalau 9 ditambah 10Z, itu berarti isinya -1, 9, sama 19, dan seterusnya kan ya. Maju dan mundur ya. Oke. Kayak gini ya himpunannya ya. Gitu. Jadi ibaratnya yang kalian operasikan tuh bukan bilangan lagi nih. Yang kalian operasikan adalah himpunan ini sama himpunan ini ya. Himpunan-himpunan ini. Gitu. Sekarang kita coba kerjakan nomor 2. Tentukan nilai dari 3 tambah 10Z ditambah 5 tambah 10Z. Jadi apa berarti? 8 plus 10Z. Oke, 8 ini plus jadi 10Z. betul. 8 plus 10Z ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalian kalau punya bilangan kan 3 tambah 10Z itu kan berarti 3, 13, 23, terus berapa? -7, -17 gitu kan ya. Nah, terus kalau kalian punya 5 tambah 10Z berarti kan 5, 15, 25, -5, -15 ya. Maaf ya, saya nggak mau nulis terlalu detail dan terlalu rapi karena ini agak terlalu banyak buat ditelusin dan udah saya kerjain juga kemarin ya. Jadi ini hanya review saja. Ibaratnya kalau kalian jumlahkan kedua dari bilangan ini, maaf, kalau dua bilangan ini kalian jumlahkan, itu nanti hasilnya pasti ada di 8 ditambah 10Z ya. Bener nggak? Pasti nanti hasilnya 8, 18, 28, lalu -2, -12. Betul hasilnya kayak gitu? Ibaratnya, kalau mau saya jelasin lebih gampang, kalian kalau punya bilangan dibagi 10 sisanya 3 dijumlahin dengan bilangan lain yang dibagi 10 sisanya 5, itu nanti hasilnya kalau dibagi 10 pasti sisanya 8 ya. Saya bisa bikin lebih gampang lagi ya. Makanya saya pilih 10Z biar enak dipahami ya. Kalian kalau punya bilangan yang angka satuannya 3 dijumlahin sama bilangan yang angka satuannya adalah 5, nggak peduli berapapun, nanti angka satuannya pasti 8 ya. Bisa dipahami sampai sini? Udah ya? Oke. Kalau begitu 8 tambah 10Z ditambah 7 tambah 10Z jadi berapa ya? 5 plus 10Z. 5 plus 10Z. Oke, 5 tambah 10Z. Sebenarnya gini, cara gampangnya kan tinggal angka depannya dijumlahin aja kan. Kalian fokus 8 tambah 7 aja kan. Nah, tapi pertanyaan saya, kenapa nggak jadi 15? 15 plus 10Z bukan nggak masuk ke itunya Pak, anggotanya. Jadi 15 modulo 10. Nah, bukan dibilang nggak masuk Balik ya. lagi ke 10Z. Mm-mm. Sebenarnya masuk aja kok 15 tambah ini. Tapi alasannya adalah karena 15 itu kelas 15 ya. Kelas 15 itu ekivalen atau sama dengan kelas 5 ya. Karena 15 itu ekivalen dengan 5. Coba kita lihat. Apakah kemarin syarat ekivalen kan berarti minusnya masuk di subgrup kan? Apakah 15 kurang 5 itu merupakan anggota dari 10Z? 15 dikurang 5 bilang kelipatan 10 bukan? Iya, Pak. Iya kan? Makanya ya, makanya kelas 15 sama dengan kelas 5. Jadi kalau kalian punya dua wakil yang selisihnya kelipatan 10, ya sama aja berarti ya. Gitu. Oke?
Itu intinya. Nah, sekarang yang terakhir. 4 tambah 10Z tambah 10Z jadi apa ya? Yang ini. 4 tambah 10Z, Pak. Tetap 4 tambah 10Z ya. Karena kalian kalau punya bilangan yang satuannya 4, mau ditambahin sama bilangan kelipatan 10, berapapun itu pasti jadi bilangan yang angka satuannya 4 juga ya. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Siapakah unsur identitas di Z per 10Z? Siapa unsur identitasnya? 0 plus 10Z, Pak. 10Z sendiri ya. Oke, 10Z sendiri. Jadi kalian kalau punya grup G per N, itu identitasnya, saya malas nulis kayak gini tapi udah. Identitas dari grup quotient G per N itu sama dengan N sendiri ya. Sama dengan subgrup normalnya sendiri. Itu adalah identitasnya ya. Jadi kalau Z per 10Z ya udah identitasnya 10Z berarti ya. Gitu. Nah sekarang yang keempat. Tentukan inverse dari 1 tambah 10Z dan 8 tambah 10Z. Berapa ini inverse-nya? Inverse dari 1 plus 10Z itu 9 plus 10Z, Pak. Kalau Oke, kalau inverse-nya 1 berarti 9 tambah 10Z. Kalau yang 8? 2 plus 10Z, Pak. 2 plus 10Z ya. Zidan gimana cara dapat 9 sama 2? Kan kita tahu identitasnya tuh 10Z. Ya, jadi gimana caranya biar bikin si eh, angka di depan angka satuannya tuh jadi kelipatan 10 gitu, Pak. Jadi gampangnya tinggal ditambah 9. Ya, 1 tinggal ditambah 9, 8 tinggal ditambah 2. Oke, betul sekali. Idenya adalah 1 ditambah berapa, gitu kan ya? 1 ditambah berapa supaya merupakan kelipatan 10 atau merupakan elemen 10Z kan ya? Kayak gitu. Jawabannya adalah 9 ya. Sebenarnya mau -1, mau 19 juga boleh. Tapi karena wakil yang biasa dipakai adalah 9, berarti jawabannya 9 ya. Oke. Nanti juga sama ya. Kalau disuruh cari inverse dari 8, berarti 8 ditambah berapa kan? Supaya merupakan elemen dari 10Z. Supaya kelipatan 10. Jawabannya adalah 2 ya. Mau 12 kek, mau 22, mau -8 silahkan. Tapi wakil yang biasa digunakan adalah 2 ya. Gitu. Kalau untuk bilangan kelipatan N biasanya wakilnya adalah 0 sampai N-1 ya. Oke deh. Berarti kita udah review itu ya, definisi umum ini ya, grup quotient ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak mau tanya, Silakan Nirmala. ini kan kalau dari pertanyaan itu kan di apa grupnya itu Z per 10Z itu 10Z-nya emang terus kayak gitu apa 10-nya itu cuma angka doang. Kalau misalkan mau dibikin Z per 5Z atau Z per 3Z gitu bisa, Pak? Tar. Nah, kayak sinyal saya kurang bagus. Jadi saya agak kurang kedengeran pertanyaanmu tadi. Tar Nirmala, saya ganti sinyal dulu. Tar ya. Jadi kan kamu nanya. Oke, sorry. Saya ulangi lagi ya. Jadi kan kamu nanya antara 10 sama 3. Saya ulangin. Gimana maksudnya tadi? Maaf, saya agak keputus-putus tadi. Maksudnya itu untuk 10Z-nya itu apakah udah tetap 10Z doang? Apakah kalau misalkan di soal lain bisa tuh dibuat Z per 3Z atau Z per 5Z gitu, Pak? Oh boleh, bisa, bisa. Paling kecil paling Z per 2Z tapi nggak seru ya. Boleh mau Z per 2Z kayak mau 5Z, mau 10, mau 100 itu bisa ya. Cuma di sini kebetulan saya memang pilihnya 10 karena paling gampang ya. Gitu Nirma. Oke? Udah paham? Oke, paham Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama ya.
Tapi nggak peduli berapapun n-nya, caranya mirip dengan yang kita kerjain sekarang ya, 10 ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, kalau misalnya pembilangnya yang lebih besar daripada penyebut, mungkin nggak Pak kayak 10Z per Z atau 5Z per Z gitu? Oh, nggak mungkin. Ini kalian udah ngeliatnya kayak pecahan ya? Nggak boleh dong. Misalnya 5Z per Z. Lah, kan syaratnya ini tadi N-nya subgrup normal. Emangnya Z subgrup dari 5Z gitu? Enggak Bukan kan? Pak. Iya, nggak boleh dibolak-balik ya. Selalu Z per NZ ya, gitu. Ya, terima Ibaratnya kasih. kamu punya bilangan Z, tapi kamu kayak mau mengabaikan yang kelipatan 2 atau kelipatan 3, gitu ya. Jadi ibaratnya bahasa kasarnya meskipun tidak kurang cocok ya, agak ibaratnya kayak grup quotient tuh kita kayak membuang gitu loh, kayak ngambil sisanya doang dibagi 10, gitu ya. Kalau Z per 10Z. Lah, sekarang kalau kamu punya 10Z per Z, kamu punya bilangan kelipatan 10 tapi kamu buang semua bilangan bulatnya. Ya habis dong, nggak bisa ya. Gitu sih ibaratnya kalau pakai gambaran kenapa ini tidak bisa ya. Gitu. Tapi bagaimanapun seharusnya yang dibawa adalah subgrupnya ya. Kan yang merupakan subgrupnya NZ kan ya, bukan Z-nya. Z itu grup utamanya, makanya Z-nya selalu di atas, NZ-nya selalu di bawah. Gitu ya? Udah paham? Paham, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa tahu pertanyaan kita bisa jadi eksplorasi nih. Tapi kayaknya kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan saja ya. Oke, karena kalian sudah mudah-mudahan memahami makna dari grup quotient, sekarang kita akan coba bahas teorema-teoremanya. Hmm, langsung pembuktian nih. Misalkan G adalah sebuah grup dengan sebuah subgrup normal n bintang. Jika G komutatif, maka G per n juga komutatif. Kenapa coba? Dan ini jadi latihan ya, suruh buktikan teorema ini. Kalau saya ngasih latihan dengan buktikan gitu doang tanpa ngomong apa-apa, berarti buktinya gampang. Coba. Gimana coba? Nah, di sini kita banyak berlatih pembuktian. Kalian kalau mau bisa membuktikan, meskipun munculin idenya susah, minimal kalian harus ngerti prinsip pembuktiannya ya, gitu. Nah, di sini saya izin buka Word dulu. Oke. Sambil kalian mikir ya, sambil nunggu saya buka. Oke. Kira-kira gimana cara membuktikan teoremanya? Ini gampang loh, beneran loh. Kayak penurunan aja, penurunan dari grup ke grup quotient. Mewariskan sifat. Hal pertama apa dulu yang kita tulis? Hmm. Kalian mau buktiin apa sih di teorema ini? G Apa per yang mau N dibuktikan? komutatif, Pak. Siapa yang komutatif? G per G per N. G per N. Oke, kalian mau membuktikan bahwa G per N itu komutatif ya. Berarti gimana cara membuktikan sebuah grup itu komutatif? Um, untuk sembarang A, B elemen Gn, dia harus berlaku A operasi B sama dengan B operasi A, Pak. Oke, betul. Nah, tapi kalian ngambilnya jangan A, B ya, karena ini bentuknya spesial. Nanti kalian ambilnya A bintang N, jangan A bintang N, A N sama B N ya. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap AN, waduh, loading, AN, BN, elemen dari G per N, gitu ya, berlaku AN bintang BN sama dengan BN bintang AN ya, gitu. Nah, aduh, ini oke. Kita punya bahwa berarti ya kita start dari ini dulu dong. AN bintang BN kan? AN bintang N sama AN bintang BN sama dengan apa ya?
AN bintang BN apa? Ayo diingat lagi tadi definisi operasi koset gimana? Operasi grup hasil bagi? A bintang B kali N. A plus Iya. A bintang AN B bintang N. BN itu berarti kan A bintang B dikurung N kan ya. Kan kayak tadi kalian ngerjain yang contoh soal kan 3 tambah 10N tambah 5 tambah 10N ya udah. Tinggal 3 tambah 5 jadi 8 tambah 10N kan ya. 10Z ya. Gitu. Nah, sekarang AN bintang BN itu sama dengan A bintang B dari N. Sekarang ini bisa diubah jadi apa ya? Karena komutatif A bintang B-nya bisa B bintang A, Pak. Oke. Karena G-nya komutatif, maka A bintang B itu sama dengan B bintang A kan? Ya udah. Sehingga ini bisa dibalik ya. Jadi AN bintang BN sama dengan A bintang B dari N. Ini saya balik. Jadi B bintang A dari N kan? Terus ini jadi apa ini? BN bintang bintang AN. AN. Iya. Yang ini harus bisa ya, karena masih gampang ya. Ya sudah. Terbukti bahwa G per N komutatif. Selesai ya. Nah, makanya saya nggak kasih petunjuk apa-apa, karena saya tahu ini gampang ya. Gitu. Oke. Kita taruh di sini, terbukti bahwa gen komutatif saya warnain biru. Nah, gitu ya. Teorema 223. Oke. Sip. Berikutnya. Nah, ini nih ada teorema yang menarik nih. Nah, di sini nggak semua teorema saya buktikan karena apa namanya? Karena ada yang rumit ya. Contohnya kayak teorema yang dua-dua. Bukan rumit sih, ini langsung akibat dari teorema Lagrange udah dibahas, jadi nggak saya buktiin lagi. Nah, tapi ada teorema yang penting nih. Misalkan G bintang adalah sebuah grup dengan sebuah subgrup normal N bintang. Maka terdapat sebuah epimorfisme. Apa kemarin epimorfisme? Ingat-ingat apa epimorfisme? Homomorfisme pada, Pak. Iya, betul. Epimorfisme itu adalah, sorry, homomorfisme yang pada, ya. Kalau yang satu-satu itu namanya monomorfisme. Kalau satu-satu dan pada, berarti kan bijektif. Itu nanti jadi isomorfisme. Bahasa kasar isomorfisme adalah dia tuh mirip banget, hampir sama banget ya dari segi operasi dan cara kerja, cuma beda label, beda nama doang. Gitu. Kalau ada yang belajar teori graf pasti sangat memahami deh makna dari isomorfisme, gampang banget. Ya. Oke. Anyway, kita akan buktikan teorema ini. Jadi katanya kalau ada grup sama subgrup normal, itu ada epimorfisme dari G ke G per N, yang kernelnya itu adalah N. Nah, dia kan terdapat sebuah epimorfisme. Berarti kalau terdapat, berarti kalian harus tunjukkan kan seperti apa ya pemetaannya ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di halaman 79 buku Herstein ya. Di Herstein dia menembak pemetaannya seperti apa langsung. Nah, tuh ya. Pemetaannya itu adalah psi A sama dengan kelas A. Jadi ibaratnya gini. Bukti. Definisikan, kan gini, kan dibilangnya kan terdapat epimorfisme. Di sini kita pakai bukti konstruktif. Langsung kita tunjukkan epimorfismenya kayak apa ya. Definisikan fungsi f dengan aturan gini ya, G ke G per N, pemetaannya, dengan aturan bahwa, dengan aturan F A sama dengan AN ya. Kalau di situ kan dia bilangnya kelas A ya. Kalau di sini kita bilangnya AN ya. Untuk setiap A elemen G. Akan dibuktikan bahwa F
adalah sebuah epimorfisme dengan kernel F itu sama dengan N, ya. Oke. Karena saya nulis kernel nggak konsisten ya, kadang huruf kecil huruf gede, tapi ya udahlah. Kalau huruf kecil enak nih, dia langsung di auto sama sistemnya, jadi langsung tegak nulisnya. Oke, akan dibuktikan bahwa F itu adalah sebuah epimorfisme dengan kernelnya sama dengan N. Nah, tadi kalau mengikuti arahan dari modul saya, kita harus buktikan bahwa dia merupakan semua homomorfisme yang pada. Nah, berarti kita harus lakukan langkah demi langkah nih. Pertama, kita harus buktikan dulu bahwa apa berarti? Kita harus buktikan F-nya kayak gimana? Homomorfisme dulu. Oke, nanti ada kalanya kita perlu membuktikan bahwa F itu homomorfisme ya. Tapi ada dulu yang perlu dibuktikan sebelum itu. Apa berarti? Fungsinya well defined, Pak. Bagus, fungsinya well defined. Kalian kalau udah pernah belajar banyak pembuktian, kalau kalian definisiin himpunan, suruh buktiin dulu himpunannya nggak kosong kan? Kalau disuruh definisikan fungsi, suruh buktikan dulu bahwa fungsinya well defined kan atau terdefinisi dengan baik kan ya? Oke. Gimana cara membuktikan fungsi terdefinisi dengan baik? Ayo, kalian minimal harus tahu cara membuktikan fungsi terdefinisi dengan baik seperti apa. Sisanya nanti ngikut sesuai soal, ya. Jadi kalau kalian susah munculin idenya, minimal harus tahu nih prosedur dasarnya gimana ya. Ayo, gimana cara membuktikan fungsi terdefinisi dengan baik? Untuk A Kalau dan B, A dan A sama dengan B, A sama dengan maka B, FA sama dengan F. FL-nya sama dengan FB, Pak. Oke, bagus ya. Misalkan A dan B itu elemen G, sehingga A sama dengan B. Akan dibuktikan bahwa FA sama dengan FB ya. Oke. Sekarang, karena tunggu bentar. Sebenarnya nanti terserah kalian mau gimana. Kira-kira cara buktinya gimana coba? Ada lebih dari satu cara sih sebenarnya sih dan nggak terlalu susah. Gimana caranya membuktikan bahwa FA sama dengan FB? Sebenarnya kelihatannya agak jelas sih, cuma nggak apa-apa biar kalian belajar. Kalau saya saranin start dari A sama dengan B gimana? Karena A sama dengan B, maka AN sama dengan BN gitu, Pak. nah, sebenarnya bisa sih langsung kayak gitu. Tapi masalahnya satu, AN sama BN itu bukan elemen biasa, itu kan koset ya. Jadi saya ada ide lebih baik. Maka AB inverse sama dengan E itu elemen dari N. Betul nggak? Kalau A-nya sama dengan B, berarti A dioperasikan dengan B inverse, itu sama dengan identitas, ya nggak? Iya benar, Pak. Iya, Pak. Nah, identitas pasti masuk di subgrup kan? Iya. Nah, sehingga AN sama dengan BN kan? Kan tadi syaratnya kan A berrelasi dengan B jika A bintang B inverse ada di N kan ya? Jadi di sini berarti A berrelasi dengan B kan? Dan kalau A berrelasi dengan B berarti kelas ekivalennya sama kan ya? Gitu ya? Itu aja sebenarnya ya. Oke. Terbukti bahwa F terdefinisi dengan baik. Oke, sekarang berikutnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita buktikan?
Kan sudah membuktikan terdefinisi dengan baik. Homomorfisme. Oke, kita langsung ke homomorfisme ya. Kedua akan dibuktikan bahwa F merupakan sebuah homomorfisme. Gimana berarti? FAB sama FB, Pak. Oke, misalkan A dan B itu elemen G. Akan dibuktikan bahwa F dari A bintang B sama dengan FA bintang FB. Tapi ini gampang banget ini. Kita punya, gimana cara membuktikan bahwa FA bintang B sama dengan FA F bintang FB? Oke, sifat itu lagi, Pak. Grup quotient. Pakai definisi grup quotient ya, definisi operasinya. Gimana coba? FA bintang B kan A bintang BN. Jadi Oke, kita start dari FA bintang B dulu kan. FA bintang B itu sama dengan apa ya? Ingat, pemetaannya aturannya seperti ini. FA sama dengan AN. Nih pemetaannya. Berarti kalau F dari A bintang B jadi apa? A A bintang bintang N, B. A bintang BN. Iya, A bintang B dari N kan? Ini jadi apa ini? AN bintang BN. AN bintang BN. AN sama dengan apa ya? FA, Bang. Iya, AN-nya kan sama dengan FA dan BN-nya sama dengan, FB, Bang. jadi FA bintang FB kan ya? Udah terbukti bahwa F merupakan sebuah homomorfisme ya. Oke, berarti satu lagi nih. Apa yang harus dibuktikan? F-nya pada, Pak. Betul, terakhir Pada. akan dibuktikan bahwa F itu pada. Ya? Nah, gimana cara membuktikan pada? Sebenarnya kebanyakan kayaknya klasik deh, gampang deh. Nah, gimana caranya? Kalau saya mau kasih gampang banget, prapetanya AN siapa? Prapetanya AN. FA. G, Pak. Siapa? G. Kok G? Prapetanya AN. Siapa yang dipetain F jadi AN? Apa? A ya? A. Gitu. Jadi misalkan AN besar itu, jadi gini, kalian kan harus buktikan bahwa untuk setiap elemen di grup kodomain, yaitu di G per N, ya, ini pembuktian himpunan pada, fungsi pada ya, akan dibuktikan bahwa terdapat suatu elemen di G sehingga suatu su- suatu B aja ya, suatu B elemen G sehingga FB sama dengan AN gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Tadi kan kalian udah bilang prapetanya. Ya udah, berarti gini aja kan. Karena karena AN tuh elemen GN, berarti A-nya gimana? A-nya gimana? A-nya berarti Elemen G, Pak. elemen G ya. A-nya AN kan ada di G per N. Berarti A-nya ada di G kan? Dan kita punya bahwa FA sama dengan AN besar kan? Iya, Pak. Gitu ya. Oleh karena itu, setiap elemen AN besar di G per N memiliki prapeta
A ya, elemen G. Itu terbukti bahwa F pada. Ya udah, selesai kan? Ini membuktikan teorema tersebut ya. Selesai. Itu doang ya. Jadi ya kadang-kadang bukti itu gampang, kadang susah ya. Di sini kalian beruntung dapat buktinya masih yang gampang-gampang dan straightforward ya. Nah, tapi nanti kalau buktinya udah lebih susah, ya udah berarti kalian harus extra effort untuk munculin idenya kan? Tapi minimal harus tahu ya cara membuktikan well defined, cara membuktikan homomorfisme, cara membuktikan pada, cara membuktikan grup, subgrup, ya, seperti itu. Subgrup normal, ya. Yang penting kalian harus tahu itu dulu, ya. Ya udah ini berarti teoremanya sudah beres nih, ya. Nah, sebagai akibat dari teorema Lagrange, ini saya nggak usah ini ya, nggak usah bahas lebih lanjut. Tapi kan saya masih mau crop dan taruh. Ibaratnya banyaknya koset berbeda di G per N, apabila G-nya berhingga, maaf ya ini saya lupa bilang ya harusnya grup berhingga ya. Kalau grupnya nggak berhingga, nggak bisa. Ya. Maka G per N itu sama dengan banyaknya elemen di G dibagi dengan banyaknya elemen di N ya. Coba kita lihat di buku. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kita belum selesai, Deng. Maaf, maaf. Saya baru ingat. Tadi disuruh membuktikan juga bahwa kernelnya itu sama, kernel dari F sama dengan N ya. Nah, ini berarti kita harus ini subhimpunan nih. Nah, ya. Ketiga, akan dibuktikan bahwa F itu pada. Maaf ya, maaf. Kita balik lagi. Belum selesai. Terakhir, akan dibuktikan bahwa kernel dari F itu sama dengan N. Oke, saya mau cek dulu. Gimana caranya buktikan kernel dari F sama dengan N? Kernel tuh bentuknya apa sih kernel? A elemen G ya, FA-nya itu Elemen G yang FA-nya tuh identitas dari si GN. oke. Elemen yang kalau dipetakan tuh ke identitas kan ya? Ya, Betul. Tapi kalau dikumpulin semua elemennya jadi bentuknya jadi apa nanti? N itu apa N? Subgrup eh Subgrup kan? Tapi N sendiri tuh bentuknya apa sih? Nama objeknya? himpunan. Himpunan kan? N tuh himpunan, kernel F itu juga himpunan kan? Kan tadi kan Zidan bilang semua elemen yang dipetakan ke identitas. Berarti kalau semua elemennya dikumpulin jadi himpunan dong. Himpunan semua elemen yang dipetakan ke identitas kan? Nah, sekarang gimana caranya membuktikan bahwa dua himpunan ini sama? Tunjukin mereka saling subset, Pak. Betul, Rizky ya. Saling subset. Akan dibuktikan bahwa kernel dari F itu subset dari N. Sorry. Subset dari N. Gimana caranya buktikannya? Kalau membuktikan subset, gimana caranya membuktikan subset? semua anggota dari kernelnya itu anggota dari N. Oke, ya. Jadi kalian ambil A itu elemen dari kernel F kan? Kalian harus buktikan bahwa A itu elemen N kan ya? Gitu. Oke. Misalkan A itu elemen kernel F. Apa artinya A itu elemen kernel F? FA sama dengan identitas dari GN, Pak. Oke. Maka FA itu sama dengan identitas dari Gn kan? Identitas dari G per N apa identitas dari G per N?
N itu sendiri. N itu sendiri ya. Jadi kan basicnya kan FA itu kan sama dengan AN ya. Sorry, AN. Nah, tapi karena dia dipetakan ke identitas, berarti ini sama dengan N kan ya. Jadi kita punya bahwa AN besar itu sama dengan N besar kan ya. Kayak gitu. Oke. Gimana caranya biar AN itu elemen sama dengan N? Kalau kalian bingung, saya bisa mengubah N jadi identitas kali N. Ini boleh nggak kayak gini? N sama dengan identitas kali N. Boleh, Pak. Boleh kan? Nah, akibatnya berarti kan kelas AN sama dengan kelas EN kan? Kelas A sama dengan kelas E kan? Sehingga apa artinya kelas A sama dengan kelas E? Berarti A itu berelasi dengan E kan? Kapan A berelasi dengan E? Ayo, masih ingat nggak? Tadi di pertama banget saya ajarin syarat berelasi apa tadi? Kongruen. Bukan kongruen. Syaratnya kalau di koset, kalau misalnya pun punya grup G, terus subgrup normal E, terus ini ada A sama B, A berelasi dengan B apabila Bintang B inverse ada di G, Pak. betul. A bintang B inverse itu, atau AB inverse aja, itu elemen dari N kan? Berarti kalau A berelasi dengan E apa artinya? Bintang E inverse elemen N, Pak. Betul ya. Jadi akibatnya A sama akibatnya A dibintang dengan E inverse ya. A bintang E inverse itu jadi apa sih? A bintang E juga, A Pak. bintang M, A Ya bintang A doang nggak sih? iya. Berarti A itu elemen N. Terbukti kan? Jadi kalau A-nya elemen kernel F, maka A-nya elemen N kan ya? Terbukti ya? Oke, ini yang pertama. Terbukti bahwa kernel F itu subset dari N ya. Gitu. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa sebaliknya. Sekarang akan dibuktikan bahwa N itu subset dari kernel F. Nah, gimana berarti caranya membuktikan bahwa N itu subset dari kernel F? Misalkan A itu elemen N, akan dibuktiin kalau si A-nya itu juga elemen kernel F, Pak. Oke, misalkan A-nya itu elemen N. Akan dibuktikan bahwa A-nya elemen kernel F kan? A itu elemen kernel F? Kalau apa? Pokoknya endingnya ini. Kalau hasil praktika dari FA itu identitas di GN atau N. Oke, betul ya. Nah, sekarang misalkan A-nya itu elemen N. Maka berarti kan FA dulu ya kita lihat ya. Kita akan buktikan bahwa FA-nya sama dengan N ya. FA sama dengan apa berarti FA? Berdasarkan definisi A operasi tadi. N AN AN besar kan? Nah, kalau A-nya elemen N, gimana caranya membuktikan bahwa A-nya itu elemen ini? Gimana berarti caranya? Coba. Hmm. tadi kan N-nya itu subgrup ya, Pak. Berarti kalau Mhm. karena A-nya itu elemen N, jadi suatu opera elemen gimana ya? Karena N-nya subgrup berarti kan dia tertutup. Jadi karena si A-nya itu elemen N, kalau dia dioperasiin sama eh, bil- elemen apapun dari N, hasilnya juga suatu elemen di N. Oke, betul ya. Sebenarnya saya kok mikirnya malah bolak-balik aja ya. Tapi oke, ide kalian juga benar ya. Karena
A itu elemen N, maka A itu sama dengan A dioperasikan dengan, maaf, A dioperasikan dengan E inverse, itu elemen N kan ya? Boleh kan saya tulis balik kayak gitu kan? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Sehingga AN besar sama dengan sama dengan EN besar sama dengan N besar kan? Ya, gitu. Akibatnya, karena AN besar sama dengan N besar, berarti FA sama dengan N besar dong. Ya nggak? FA sama dengan N besar kan? Gara-gara setelah kita ngotak-atik, kan elemen A bintang A inverse kan ada di N. Berarti AN sama dengan EN kan? Ya, sama dengan N doang berarti ya. Gitu. Jadi ibaratnya AN itu sama dengan N. Karena FA-nya sama dengan AN, tapi AN-nya sama dengan N, ya udah berarti FA sama dengan N besar kan ya? Gitu. That's it. Ya. Akibatnya FA itu sama dengan N besar sehingga A itu elemen kernel F. Sudah deh. Selesai berarti bukti teorema ini beneran ya. Terbukti bahwa N itu subset dari kernel F. Ya udah, terbukti ya. Jadi dia adalah epimorfisme yang kernelnya adalah N ya. Gitu. Selesai. Nah, sebagai reminder juga akibat dari teorema Lagrange, kalau grupnya berhingga ya itu jadi seperti itu. Coba saya lihat di buku dulu ya. Ntar, mana di buku? Kalau di buku teoremanya, ntar, there is a homomorphism berarti, nah ini ya, teorema 263. Maaf, harus finite ya. Nah, di modul saya lupa nulis finite ya, karena kalau infinite nggak bisa. Oke? Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut? Sambil nunggu nanya, saya ingin nge-save dulu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Hari ini berarti tanggal berapa sih? Tanggal 15 Oktober ya. Ya berabstrak 15 Oktober. Oke, sip. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akan lanjut dulu. Kalau menurut modul saya, kita lihat sebagai teorema terakhir dari subbab 26 ini, ada teorema Cauchy. Ya, teorema Cauchy mengatakan misalkan G itu adalah sebuah grup komutatif yang ordernya G. Berarti grup berhingga ya. Jika P adalah sebuah bilangan prima yang bisa membagi G, berarti G bintang itu pasti punya elemen yang ordernya P. Ya, gitu. Nah, teorema ini kita kerjakan di sini saja langsung ya. Sekarang coba kalian lihat. Di tugas latihan 225 ini, kalian harus memanfaatkan teorema Cauchy dengan melengkapi kalimat ini dengan berbagai order group. Setiap kalimat ini mungkin ada lebih dari satu jawaban, jadi kalian harus tulisin semua jawabannya ya. Oke, jika G bintang adalah sebuah grup berhingga berorder G, maka G memiliki elemen yang ordernya berapa aja nih kalau ordernya G itu 30. Nah, saya mau lihat ada yang bisa memahami nggak makna dari teoremanya. Jadi misalkan G itu diberikan ordernya nih. Misalkan di contoh pertama ordernya G itu 30. Kalau misalkan P itu adalah bilangan prima yang bisa membagi order G ini, berarti G bintang itu punya elemen yang ordernya P. Berarti kalau G-nya grupnya 30, berarti G pasti punya elemen yang ordernya berapa berarti? 2, 3, 5. 2, 3, Betul. 2, 3, sama 5 ya. Kan bilangan prima yang bisa membagi 30 kan 2, 3, sama 5 kan? Jadi ibaratnya gampangnya kalian cuma cari faktor primanya aja ya. Oke? Nah, jadi ada elemen yang ordernya 2, 3, sama 5. Mengingat bahwa 30 itu kan 2 kali 3 kali 5 ya.
gitu. Sekarang, kalau misalkan ordernya G itu 64, berarti G pasti punya elemen yang ordernya berapa? Dua doang. Dua doang ya. Oke. Kira-kira G pasti punya elemen order 4 nggak? Punya nggak elemen order 4? Nggak bisa Pak karena prima itunya. Bukan nggak bisa ya, tidak ada jaminan. Mungkin punya atau mungkin tidak punya ya, gitu. Kayaknya saya mau kasih contoh yang lebih gampang deh. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya sama grup permutasi ya. Ordernya S4 tuh berapa ordernya S4? Masih ingat nggak order S4? Permutasi yang terdiri dari permutasi atas himpunan dengan 4 elemen. Misal kalian mau tukar 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 2. Nah, semua kemungkinan dari S4 itu udah berapa ya kemarin ya? 4 faktorial. Faktorial apa? Iya, ada 4 faktorial berarti 24 kan? Nah, kalau menurut teorema Cauchy, berarti S4 pasti punya elemen yang ordernya berapa berarti? Hmm. 2 dan 3. Berapa? 2 sama 3 Tiga. kan ya? Gitu. Kalau yang ordernya 2 berapa? Yang ordernya 2 siapa ordernya 2? S2 Pak. Bukan S2, S2 mah himpunan, elemen ini. Kalau kalian jawab pakai siklus aja gimana? Kayaknya lebih gampang deh. Kalau transposisi 1 2, jadi cuma nuker sama 1 sama 2, ini ordernya berapa ordernya? Berapa ini ordernya? Dua Pak. 2 kan? Nah, kalau misalkan siklus panjang 3, ordernya berapa? 3. Ordernya 3 kan? Nah, jadi menurut teorema Cauchy, di S4 tuh pasti ada elemen yang ordernya 2 atau 3 ya. Nah, sekarang ada nggak elemen yang ordernya 4? Belum tentu Pak. Belum tentu ya, mungkin ada tapi mungkin nggak ada juga ya. Tapi kalau dari pengetahuan kalian ada nggak? Coba lihat siklus. Ada nggak elemen S4 yang ordernya 4? Ngulang setiap 4 kali. Kalau yang merah sih ada. Gimana Yusuf? Ada kayaknya yang Nah, kalau ada gimana elemennya? Sebutkan kayak gimana? Oh, satu, dua, tiga, empat Pak. Ya siklus 1 2 3 4 aja kan? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini ordernya 4 kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ada yang ordernya, tunggu bentar, 6 bisa bagi 24 nggak? Atau saya tanya, bisa. ada nggak Bisa. elemen di S4 yang ordernya 5? Dapat. Kenapa nggak ada yang ordernya 5? Karena kan tadi dia siklusnya empat ya Pak. Jadi maksimal tuh si ordernya empat tuh. Belum tentu juga, bisa lebih ya kalau S-nya lebih gede. Tapi kata siapa? Kata siapa S4 itu tidak ada elemen berorder 5? Lagrange. Kata teorema Lagrange ya. Menurut teorema Lagrange, order dari elemen dan order dari subgroup itu harus membagi order dari grupnya ya. Kalau grupnya elemennya ada 24, berarti semua order elemennya harus membagi 24 kan? 5 kan nggak bisa bagi 24. Jadi berarti menurut teorema Lagrange, nggak ada elemen yang ordernya 5 kan ya? Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada yang ordernya 6?
6 bisa bagi 24 nggak? Bisa, Pak. Bisa Apa? ya. Tapi ada nggak yang elemennya 6 ordernya? Yang Nah, gini aja yang penting caranya. Kalian masih ingat nggak order dari perkalian siklus tuh cara nyarinya gimana kemarin? Yang saya ajarin pakai biang lala kemarin itu. Di kelas kan saya ajarin pakai biang lala kan? Iya, Pak. Nah, gimana cara mencari order dari perkalian siklus? KPK ya. KPK apa? KPK dari siapa? Siklus 2. KPK dari panjang semua siklus ya. Gitu. Kalian kalau ada S4 berarti panjangnya bisa cuma siklus panjang satu, berarti ini identitas kan ya? Bisa siklus dengan panjang 2 doang, bisa siklus yang panjangnya 3, bisa siklus yang panjangnya 4 ya, bisa juga siklus yang panjangnya 2 sama 2 kan, 2 kali 2 kan? Ya. Iya, Pak. Kalau yang siklus yang panjangnya satu ordernya berapa? 1. Satu. Kalau warna, sorry, satu. Kalau yang siklus panjangnya 2, 2. ya Dua, 2. Pak. Ini 3, ini jelas 4 ya. Kalau perkalian 2 transposisi ordernya berapa? 4 gitu. 4 gitu? 2. 2, Pak. Yakin Dua, ordernya Pak. 4 Dua, ini? dua, Dua, dua. Pak. Cuma 2 ya, karena ini kan 2 sama 2. KPK dari 2 sama 2 kan 2. Jadi S4 itu cuma mungkin punya elemen yang ordernya 1 sampai 4 doang ya. Nggak bisa punya elemen yang ordernya 6. Tapi jangan salah. Nanti kalau S5, S6 bukan berarti nggak punya order lebih besar dari 5 atau 6 ya. Bisa. Tapi kalau untuk yang S kecil memang tidak bisa. Jadi tidak ada elemen yang berorder 6 berarti ya. Gitu. Oke? Oke, sekarang kita kembali ke teorema Cauchy. Anyway, apakah yang nomor 2 ini jawabannya cuma 2? Belum tentu berarti, Pak. Maksudnya yang dijamin. Kan saya cari mana yang dijamin memiliki. Iya, Apakah Pak. cuma 2 kalau yang nomor 2? Iya, Pak. Kenapa cuma 2? Karena bilangan prima yang bisa membagi 64 cuma dua doang. Oke, betul ya. Karena 64 kan 2 pangkat 6 ya. Cuma dibagi 2 doang kan. Faktor primanya cuma 2 ya. Oke. Jadi semua grup yang punya 64 elemen itu pasti punya elemen order 2. Tapi nggak tahu ya apakah punya elemen yang lain atau tidak ya. Nomor 3. Kalau order dari G itu 91, berarti dia pasti punya elemen order berapa aja berarti? 91. 7 dan 13. 7 dan 13 ya. Karena kan 91 kan 7 kali 13 ya. Oke. Kalau 792 sekarang banyaknya elemennya. Berarti pasti punya elemen berorder berapa aja nih? Dua. Ya, pasti punya 2. Kayaknya kalian lagi coba memfaktorkan 792 ya. Bapak-bapak, silahkan. 3 juga bisa, Pak. Berapa, maaf? 3. Oke, 3. Lalu, ada lagi nggak selain 2 sama 3? 11, Pak. 11. Ada lagi selain itu? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita review aja. 792 itu 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 11 ya. Jadi cuma pasti punya elemen yang ordernya 2, 3, atau 11. Ya. Yang nomor 5 nih seru banget ini. 2310. Kalau ada grup isinya 2310 anggota, berarti dia pasti punya elemen yang ordernya berapa aja? 2, 5. Iya, 2, 5, terus berapa lagi? 2 sama 5 itu jelas karena habis bagi 3, 10 ya. 3, 7. Oke, 2, 3, 5, 7, terus ada lagi nggak? 11, Pak. Enggak sih, Pak. Betul, gitu. Iya,
Asal kalian tahu, 2310 itu bilangan yang spesial ya. Makanya saya pilihnya itu. 2310 itu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11. Jadi menurut teorema Cauchy, kalau kalian punya grup yang isinya 2310 anggota, itu pasti grupnya punya elemen yang ordernya 2, ada yang ordernya 3, ada yang ordernya 5, ada yang ordernya 7, dan ordernya 11. Yang terakhir kayaknya lebih gampang. Kalau grupnya punya 10.000 elemen, berarti pasti punya elemen order berapa itu? 2 2 sama Dua dan dan 5. lima dong. Cuma 2 sama 5 ya. 10.000 tuh kalau difaktorisasi jadi berapa? Kali berapa ya? 100 kali 100. Oke, 100 kali 100, tapi kayaknya harus dipecahin lagi deh 100 kali 100-nya. Faktorisasi prima, Yusuf. Oh, Kan kalian bilang 2 sama 5 doang, emang benar. Berarti 2 pangkat berapa kali 5 pangkat berapa kan? 2 pangkat 4, 5 pangkat 4. Betul, 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 ya. Gitu. Jadi kebetulan teorema Cauchy ini sangat berkaitan dengan apa namanya? Sangat berkaitan dengan teori bilangan ya, gitu. Siapa tahu ini teoremanya kepake di teori bilangan ya, gitu. Oke, semuanya sudah paham terkait teorema Cauchy? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait teorema Cauchy? Itu sudah jelas? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Sudah jelas ya? Main bilangan. Meskipun sayangnya soal kayak gini jarang keluar ya. Jadi soal kayak gini memang saya bikin biar kalian tuh ngerti maksudnya teorema Cauchy itu kayak apa ya, gitu. Wait, 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 wait. Ntar. Ini biar nyampe saya mau screenshot dulu bentar ya. Biar saya bisa share. Ntar. Ya. Ini nanti catatannya akan saya share ke kalian. Tuh, gitu ya. Biar bisa kalian bahas nanti. Oke. Benar kan? Tadi teorema 225, terus habis itu teorema Cauchy. Terus saya hapus sekarang. Nah, sekarang, aduh. Pembuktian teorema Cauchy itu sangat ribet sekali. Ya, itu larinya ke mana-mana. Bahkan buktinya sampai 10 langkah. Nah, karena saya rasa ada teorema yang lebih penting untuk dibuktikan, mohon maaf ya, bukti ini saya skip dulu ya. Oke? Nah, tadi sesuai kesepakatan, kita kan pengen selesai bab 2 ya. Tapi gara-gara kita sudah menyinggung, apa namanya, grup permutasi lagi, gimana kalau kita beralih ke grup permutasi dulu saja, kita selesaikan. Maaf ya, belajarnya kita loncat-loncat karena kalian bahasnya nanggung. Jadi kemarin kita belajar bab 2 nanggung, kurang dikit lagi beres. Bab 3 juga nanggung, kurang beberapa materi lagi beres. Jadi saya juga agak bingung nge-splitnya gimana. Gimana nih? Jadinya kita kan udah selesai nih subbab 26. Paling tinggal teorema homomorfisme. Tapi kita akan bahas, lebih baik kita selesaikan yang bab 3 dulu aja. Gimana kira-kira? Saya butuh kesepakatan dari kalian nih. Soalnya waktunya tinggal 30 menit lagi, tapi kok saya ada feeling, ada kemungkinan kita bisa bahas ini sampai selesai. Gimana? Boleh, Pak. Yaudah ya, maaf ya. Jadi saya voting tadi kayaknya nggak ada gunanya ya. Ujung-ujungnya sama aja kita bahas semua ya. Gitu. Tapi berkat voting kalian kan saya jadi tahu ya. Lebih baik kita start dari bab 2. Oke? Maaf ya. Anggaplah hari ini kita belajar 2 topik. Oke. Saya review dulu. Kemarin kita sudah membahas ini ya. Sudah membahas apa namanya permutasi genap, ganjil, dan operasinya kan. Termasuk dekomposisi siklus. Benar? Kemarin ini kita sudah bahas di kelas ya. Udah, Pak. Udah ya, mudah-mudahan masih pada ingat ya, meskipun kalian kemarin pakai referensinya beda dan jauh lebih rumit ya. Makanya harusnya mungkin buat kedepannya saya evaluasi lebih baik kita stick ke buku Herstein aja ya untuk bahas ini ya. Meskipun saya bisa bilang, saya mesti bilang bahasanya buku Malik bagus tapi agak terlalu melimpir jadi materi utamanya nggak kebahas sayangnya ya gitu. Oke, kalau begitu sekarang kita bahas permutasi genap dan ganjil. Kemarin kalian sudah menuliskan sebagai perkalian transposisi belum? Kayaknya bukan saya kalian kerja deh, saya yang ngerjain kemarin.
Masih ingat nggak coretan saya di papan? Saya punya apa namanya? Saya punya permutasi, lalu saya tuliskan sebagai perkalian siklus, lalu perkalian siklusnya saya tuliskan sebagai perkalian transposisi. Masih ingat nggak fotonya di papan? sih Pak. Yang terakhir banget itu loh, yang terakhir banget kita kelas luring kemarin. Kan kita tutupnya dengan materi itu kan, saya yang nulis di depan kan? Ya. Jadi intinya saya mau mengingatkan kalian bahwa setiap permutasi itu bisa dituliskan sebagai perkalian dari siklus yang saling lepas. Lalu kalian bisa tuliskan setiap permutasi sebagai perkalian transposisi ya. Gitu. Nah, gara-gara ada teorema 38 ini, gara-gara teorema ini, kita bisa bikin subbab baru namanya permutasi ganjil dan genap ya. Kan setiap permutasi dapat dituliskan sebagai perkalian transposisi. Nah, gara-gara ini kita bisa tuliskan, kita bisa hitung dong berarti banyaknya transposisi gimana ya, gitu. Nah, di subbab ini sebagai penutup dari grup permutasi, kita akan buktikan bahwa setiap permutasi itu pasti genap, cuma ganjil ya, cuma bisa ditulis sebagai permutasi ganjil, atau bisa dituliskan sebagai permutasi genap, tapi nggak bisa dua-duanya sekaligus ya. Mungkin kalau ada yang pernah lihat teoremanya itu berarti udah tahu ya. Oke? Nah, tapi kita mulai dari sebuah teorema dulu yang buktinya luar biasa mengerikan. Jadi saya aja yang membuktikan ya. Tapi di sini kalian cukup terima aja ya. Permutasi identitas hanya bisa dituliskan sebagai perkalian sejumlah genap transposisi. Nah, saya lupa ini kelas A atau kelas B yang komplain kemarinnya. Pak, maaf Pak, kami nggak sanggup buktiin karena susah banget. Ya udah, saya paham ya. Karena kalau nggak salah di Hairston menjelaskan tapi buktinya memang susah sekali. Jadi setelah saya melakukan pembuktian segala macam kayak gitu, ini panjang dan memunculkan sebuah kontradiksi. Dan ini pun saya ngelihatnya tau nggak, ini bukan dari buku loh, bukan dari buku manapun. Melainkan ini dari modul dosen saya dulu di S1, Pak Aliams Bara, kalau ada yang kenal ya. Oke, intinya setiap permutasi identitas itu permutasi genap ya. Hanya bisa dituliskan sebagai sejumlah genap transposisi. Gitu. Nah, sekarang ada teorema. Setiap permutasi dapat dituliskan sebagai sejumlah ganjil atau sejumlah genap perkalian, tetapi tidak keduanya sekaligus. Nah, di sini kalian bisa buktikan nih. Buktikan teorema 310 dengan menggunakan kontradiksi dan memanfaatkan teorema 39. Gimana coba? Kalau saya minta buktikan dengan kontradiksi, berarti kalian ngomongnya gimana berarti pertama? Mungkin apa saya perlu review lagi ya? Sebenarnya kemarin tuh di kelas tuh saya minta kalian bawa spidol, biar saya praktekin dengan gampang ya. Tapi ya udah, karena kita nggak kesampaian pas itu, saya pakai contoh sendiri aja. Misalkan saya punya spidol merah, saya punya spidol hijau, saya punya spidol biru, sama spidol hitam. Transposisi itu ibaratnya kayak penukaran nggak sih? Ya, kayak penukaran kan? Nah, ibaratnya ini misalkan ada 4 elemen di DS4 dan kalian mau ngomongin permutasi. Permutasi itu berarti saya tuker-tuker kan posisinya di mana kan ya? Oke, misalkan kayak gini nih. Ya, oke. Di sini saya punya 4 spidol warna merah, hijau, biru, sama hitam yang dipermutasikan. Sekarang, tugas kalian, silahkan kalian bilang mau tuker spidol mana sama spidol nomor berapa. Supaya spidolnya balik ke tempat semula. Siapa tuker sama siapa? Ini harus kalian balikkan menjadi yang ini di atas, biar sama. Nah, sekarang kalian bilang nih, kalian cuma boleh nuker 2 spidol setiap langkah. Spidol nomor berapa sama spidol nomor berapa nih yang kalian mau tuker? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4.
Nomor berapa sama nomor berapa yang ditukar dulu? 1 dengan 2, Pak. Sama 2. Oke, misalkan kalian mau nuker 1 sama 2 ya. Berarti saya tulis transposisinya dulu 1 sama 2 ya. Berarti kalau saya tukar 1 sama 2, berarti ini, sorry, ini saya pindah ya. Tuh, 1 sama 2. Gitu ya. Udah saya tulis di sini 1 sama 2. Tunggu bentar. Sebelumnya, saya harus tulis dulu nih. Ini permutasinya kalau saya tuliskan dalam angka, mohon maaf ya. Ini kan kalau dituliskan dalam permutasi angka 1, 2, 3, 4, ini berarti 1, 2, 3, 4 ditukarnya ke berapa aja berarti ya? 3, 1, 4, 2. 3, 1, yakin 1 ke 3. 1 yang merah ditukar ke berapa itu? Ini 1 ditukar ke berapa ini? 2, Pak. 1 ke 2 kan? Kalau begitu ini kalau dalam permutasi berarti nulisnya gimana berarti? Satu, 2 ke 2, 4, 4, 3, 3 dua 1, empat 1, 4, 3. balik 24, 1, 3 ya. Ya, Kan 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 3 kan ya? Gitu. Oke? Nah, sekarang kita mau tuliskan sebagai perkalian transposisi. Berarti tadi kan kalian bilang, Pak, tukar dulu Pak 1 sama 2 kan ya? Oke, betul, boleh. 1 ditukar sama 2. Nah, sekarang siapa tukar sama siapa? Terserah kalian. Kan ada banyak cara. Yang penting bener ya. Siapa ditukar sama siapa nih? Kalau 3 sama 4, 3 sama 4, oke, boleh. 3 sama 4 ditukar ya. Boleh, 3 ditukar sama 4. Berarti 3 sama 4 ditukar aja jadi kayak gini ya. Oke. Terus terakhir 2 dan 3, Pak. 3. 2 sama 3 kan ya. Kalau 2 sama 3 ditukar, itu nanti dia akan kembali ke posisi semula ya. Gitu. Oke? Nah, jadi kesimpulannya, permutasi ini bisa kalian, sorry, bisa kalian tulis sebagai perkalian ini kan? Ya, tuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3 itu sama dengan 23 kali 3, 4 kali 1, 2 kan ya? Gitu. Nah, di sini buat catatan, dimohon untuk tidak menukar urutan-urutan dari permutasi. Karena kalau kalian tukar-tukar, salah. Nanti nggak akan sama ya. Coba kita lihat. 1, 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 3. Coba ya. Permutasinya kalau transposisinya kalau dari kiri ke kanan berarti tukar siapa sama siapa itu? Baca yang oranye dari kiri ke kanan. Baca tulisan saya yang oranye dari kiri ke kanan. Merah tukar dengan hitam. Oke, 2 sama 3 ditukar kan? Setelah 2 sama 3, siapa sama siapa yang ditukar? 3 dengan 4. 3 sama 4. 3 sama 4 tukar. Oke. Lalu, terakhir, 1 dengan 2. sama 2. 1 sama 2 ditukar. Sama nggak hasilnya? Beda, Pak. Nggak balik kan? Jadi ini pelajaran buat kalian bahwa permutasi itu tidak komutatif ya. Jadi ini nggak boleh ditukar-tukar dan kalian kalau menuliskan harus dari kanan ke kiri ya. Oke? Jadi permutasi itu kayak bahasa Arab ya, bacanya dari kanan ke kiri ya. Kayak gitu. Oke? Fungsi ya, pokoknya fungsi, permutasi atau sejenisnya itu kayak bahasa Arab ya, bacanya dari kanan ke kiri. Oke? Ya? Sip. Nah, sekarang kita udah masuk ke buktinya. Anyway, bentar. Saya kan ngasih gambar ini untuk memperjelas. Sekarang udah kalian udah paham belum maksudnya transposisi itu gimana?
Apakah contoh saya sudah jelas untuk menjelaskan maksudnya transposisi gimana? Dan apakah bisa dipahami maksudnya bahwa setiap permutasi itu bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, menurut teorema 310, tadi saya nukernya berapa langkah ini? Tiga, tiga Tiga transposisi. langkah kan? Nah, menurut teorema 310, banyaknya langkah yang diperlukan untuk nukar itu pasti ganjil. Jadi, tadi terserah kalian mau nukernya gimana, mau dibolak-balik gimana kek. Tapi banyaknya langkah itu pasti ganjil ya. Pasti 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah, 9 langkah. Tapi nggak bisa 4 langkah, nggak bisa 6 langkah, nggak mungkin. Itu ya menurut teorema 310. Makanya permutasi bisa digolongkan jadi permutasi genap atau ganjil ya. Tergantung kalian perlu sejumlah genap langkah atau sejumlah ganjil langkah ya untuk melakukan penukaran itu ya. Gitu. Oke, sekarang kita buktikan teorema ini. Saya udah minta kalian disuruh membuktikan pakai kontradiksi. Berarti langkah pertama kalian ngomongnya kayak gimana berarti? Andaikan suatu permutasi itu dapat ditulis dengan sejumlah ganjil perkalian transposisi dan sejumlah genap perkalian transposisi, Pak. Oke, ya. Jadi dengan kontradiksi, andaikan ada sebuah permutasi sigma yang dapat dituliskan sebagai perkalian genap dan ganjil, perkalian sejumlah genap dan sejumlah ganjil transposisi sekaligus. Maka berarti kita bisa tulis kayak gini kan, sigma itu sama dengan transposisi. Nah, di sini nggak tahu transposisinya gimana ya. Tapi kan kalau di modul saya ajarin bahwa kita kalau menuliskan transposisi kan bisa ditulis sebagai satu kali apa gitu kan. X1 kali apa, X1 kali apa gitu kan ya. Nah, cuma kayaknya jangan deh. Ya udah deh, terserah misalkan transposisinya itu adalah alfa satu, misalkan alfa satu beta satu, terus misalkan ini alfa 2 beta 2 sampai alfa M beta M ya, pokoknya sampai sejumlah M ya. Tapi M-nya itu yang genap ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Ntar, tunggu loading dulu. Nah, misalkan ini M transposisi tapi M-nya ini genap ya. Oke. Sementara yang satunya kalian bisa tuliskan sebagai perkalian transposisi tapi kita pakai huruf yang lain aja ya. Misalkan gamma sama tau ya. Jadi gamma satu tau satu, gamma 2 tau 2 sampai gamma n tau n ya. Jadi sejumlah n tapi n-nya tuh ganjil ya. Gitu. Betul kan? Cara nulisnya kayak gitu ya. Sorry. Ujung-ujungnya ribet juga nulisnya ya. Gamma n tau n ya. Dan ini sejumlah n transposisi yang ganjil ya. Maka kira-kira persamaan ini bisa nggak kalian utak-atik jadi apa? Bisa nggak diutak-atik? Bisa nggak ini semuanya dipindah ke satu ruas? Ini kan elemen dioperasikan dengan sejumlah elemen kan ya. Kira-kira elemen ini bisa nggak saya kali dengan inverse-nya? Inverse-nya transposisi apa inverse-nya transposisi? Misalkan tadi saya punya lingkaran merah sama biru. Ya, kalau saya lakukan transposisi pada merah sama biru, berarti kan jadi biru sama merah kan? Ya, Nah, Pak. supaya balik lagi jadi merah sama biru, berarti saya harus melakukan penukarannya kayak gimana berarti?
Penukaran yang sama, Pak. Sama kan? Nah, berarti ada sifat bahwa transposisi itu inversnya sama dengan dirinya sendiri kan? Ya enggak? Iya Pak. Berarti kalau ini saya kalikan dengan gamma tau sama gamma tau, apa yang terjadi? Yang di kanan hilang Pak jadi identitas. Iya, yang kanan ini hilang kan? Aduh, kok nggak ini? Nah, yang ini hilang kan berarti kan ya? Nah, berarti kalau saya kaliin dengan gamma tau min 1, gamma tau n min 2, sampai saya kalikan dengan gamma tau 2, lama-lama yang kanan habis kan? Ya enggak? Iya Pak. Jadi, ibaratnya kalau saya kaliin sampai habis, ini lama-lama ruas kanan jadi apa berarti? Satu Pak. Satu, Jadi identitas Pak. identitas ya. Jadi identitas kan ya. Nah, sekarang berarti ini hasilnya jadi kayak gini kan? Tuh, dikali gamma 2 gamma 1 udah. Dilihat. Nah, jadi kayak gini kan bentuknya kan? Nah, tapi di sini ada masalah dong. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jumlahnya tidak sama, Pak. Bukan jumlah yang tidak sama. Di ruas kiri persamaan terdapat sejumlah. Ini transposisinya jumlahnya ada genap atau ganjil? Ganjil jadinya, Pak. Kenapa ganjil? Genap tambah ganjil. Betul, karena di sebelah kirinya itu genap dan sebelah kanannya ganjil. Berarti kan kalau genap ditambah ganjil transposisi, ini berarti jadi ganjil transposisi kan ya? Iya Jadi Pak. ini jadi permutasi ganjil kan? Tapi kan permutasi genap atau permutasi ganjil tadi? Dua-duanya sekali. Eh, identitas. Teorema 39. Permutasi identitas hanya bisa dituliskan sebagai sejumlah. Nih saya lihatin teoremanya. Teorema 39. Permutasi identitas tuh genap atau ganjil? Genap transposisi. Genap ya, jadi dia transposisi genap. Nah, tapi gara-gara kalian mengandaikan ada permutasi yang genap dan ganjil sekaligus, masalahnya apa akibatnya? Permutasi identitas jadi ganjil kan? Error kan? Ya, jadi terdapat per sejumlah ganjil perkalian transposisi ya. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi karena seharusnya permutasi identitas hanya dapat dituliskan sebagai perkalian sejumlah genap transposisi. Ya udah, kontradiksi kan berarti oleh karena itu setiap permutasi hanya dapat dituliskan sebagai perkalian genap atau ganjil transposisi, tetapi tidak keduanya ya. Gitu deh cara membuktikan teoremanya ya. Oke. Dengan kontradiksi, sorry, sorry, sorry. Dengan kontradiksi ya. Gitu. Oke. Nih ya. Ini saya kasih warna biru. Ini saya kasih warna merah ya, karena ini kontradiksinya. Biar kalian tahu masalahnya di mana. Oke? Sip. Makanya, setiap permutasi itu cuma bisa genap atau ganjil, tapi nggak bisa dua-duanya. Itulah sebab kenapa subbab ini dihasilkan ya. Oke. Nah, biar kalian nggak lupa, saya juga mau print screen yang ini. Dan akan saya share ah, di share di sini. Nah, itu ya. Ini buktinya ke bawah aja. Sip. Oke. Jadi ini karena menurut teorema 39 ya. Menurut teorema 39 ya. Gitu. Oke, sebagai bagian terakhir dari subbab ini, kita bisa buktikan bahwa
Himpunan AN itu adalah subgrup normal ya. Nah, di sini ada banyak teorema lagi, ada pembuktian lagi. Tapi ini saya serahkan ke kalian sendiri. Tapi buat terakhir, kita akan buktikan bahwa himpunan AN, ya, himpunan permutasi genap itu merupakan subgrup normal dari Sn. Gak peduli berapapun N-nya ya. Oke? Coba kita lihat. Tuh. Jadi permutasi genap itu permutasi yang bisa dituliskan sebagai perkalian sejumlah genap transposisi. Kalau sejumlah ganjil transposisi berarti permutasi ganjil. Adapun semua permutasi yang genap di Sn itu dihimpun sebagai AN ya. Kalau di modul Pak Bara, dosen saya dulu namanya grup berayun. Tapi kalau di sini saya bilangnya grup alternatif ya. Oke? Oke, sebagian bagian dari terakhir kita akan buktikan teorema ini dan kalau bisa kita kerjakan cepat ya biar nggak molor nih karena udah tinggal 8 menit lagi. Oke. Hmm, udah mau azan pula ya. Oke, bukti. Nah, di sini kalian harus buktikan dulu berarti AN itu subgrup dari Sn kan ya. Gimana cara membuktikan subgrup? Diingat-ingat lagi? Kita membuktikan bahwa AN itu subgrup dari Sn. Berarti apa dulu yang mau dibuktikan? Ayo ingat-ingat cara buktiin subgrup gimana? AN tidak kosong. Oke, AN tidak kosong. Dan AN-nya gimana? Subhimpunan dari Sn. Iya, AN adalah subhimpunan dari Sn ya. Oke. Kenapa AN nggak kosong? Karena Sn tidak kosong. Iya sih. Tapi masalah satu, kalau Sn-nya nggak kosong, belum tentu AN-nya nggak kosong loh. Tapi kenapa nggak kosong? Kalau disuruh nggak buktiin nggak kosong, kalian tinggal tunjuk aja nih siapa yang pasti masuk di AN. Siapa sih permutasi yang pasti genap? Dari tadi Identitas. kita, iya, identitas. Karena permutasi identitas di SN merupakan permutasi genap, sehingga pasti merupakan anggota AN. Maaf ya, saya di sini nggak nulis pakai simbol apa, jadi agak panjang kalimat. Kemudian saya salah simbol tuh, mohon maaf, itu nggak boleh pakai gini ya, harus pakai simbol subset. Nah, kemudian kenapa AN itu subset dari SN? Sesuai definisi, AN itu apa tadi? Gampang aja ngomongnya. Kenapa AN itu subset dari SN? Karena AN itu subset dari SN karena kalau kalian lihat definisinya, AN diambil dari mana? Kan AN ini. AN diambil dari mana AN? Komutasi genap di Sn. Iya, AN diambil dari SN kan? Ya. Jadi karena anggota dari AN ya berasal dari SN ya, gitu. Sesuai definisi, anggota dari AN berasal dari SN yang merupakan permutasi genap. Oke ya, sudah terbukti dia AN itu tidak kosong dan AN itu subset dari SN. Terus apa lagi harus dibuktikan? Operasinya tertutup, Pak. Oke, akan dibuktikan bahwa tertutup. Betul. Kedua, akan dibuktikan bahwa AN tertutup terhadap operasi komposisi fungsi ya. Operasi komposisi yang simbolnya kayak, aduh, nah sorry. Operasi komposisi
lingkaran ini ya. Oke, gimana cara membuktikannya? Ambil sebarang X, Y. Oke, kalau permutasi saya ambilnya sigma sama tau ya. Ambil X sama Y-nya di mana? Sigma sama taunya di mana, maaf? Di AN. Ambil sigma sama taunya di AN ya. Oke. Terus apa yang mau dibuktikan? Sigma atau juga elemen di AN. Oke, akan dibuktikan bahwa sigma tau elemen AN. Gimana berarti? Karena sigma sama taunya atau elemen AN, berarti apa artinya? Kenapa? Kan Keduanya si Mm-mm. permutasi genap, jadi hasilnya juga permutasi genap. Oke, idenya kayak gitu, tapi saya ajarin cara nulisnya. Karena sigma dan tau itu elemen AN, maka keduanya dapat dituliskan sebagai perkalian sejumlah genap transposisi kan? Ya, misalkan sigma dan tau dapat dituliskan sebagai perkalian. Jadi misalkan sigma dan tau berturut-turut dapat dituliskan sebagai perkalian sejumlah M dan N perkalian transposisi dengan ini saya mencet apa lagi ntar ya. Nge-lag, sorry. Dengan M dan N itu genap ya. Maka berarti sigma kali tau tuh berapa transposisi berarti? Berarti sigmanya kan M transposisi. Taunya N transposisi. Berarti kalau sigma kali tau berarti berapa kali transposisi itu berarti? M tambah N. Betul, sejumlah M tambah N transposisi kan ya. Nah, terus kenapa ini genap? Karena M Ini dan tadi N-nya dijelasin nih. juga genap. Oke, karena M dan N genap, maka M plus N genap kan? Ya sudah, berarti sigma kali taunya juga permutasi genap kan? Berarti sehingga sigma tau itu sama dengan ini ya, sama dengan AN ya, gitu. Ntar ini saya kasih biru dulu, ini kasih biru dulu. Berarti terbukti bahwa AN tertutup terhadap operasi komposisi ini berarti ya. Oke, sip. Nah, ini saya kasih biru kayak gitu. Nah, terus setelah tertutup, apa setelah tertutup terakhir? Tiap anggota AN memiliki inverse. Iya. Kalau subgrup gampang ya. Cuma nggak kosong, subset, tertutup, dan inverse ya. Oke. Ketiga, akan dibuktikan bahwa setiap elemen AN memiliki inverse di AN juga ya. Nah, gimana caranya berarti? Udah 11.40 nih, mari kita percepat. Berarti gimana inverse-nya? Ntar, kalian disuruh buktikan bahwa inverse, setiap elemen punya inverse. Berarti ngomongnya gimana dulu? Berarti ngomongnya setiap elemen punya inverse. Berarti bahasa pembuktiannya gimana berarti? Terdapat sigma inverse ya. Iya, terdapat sigma inverse. Sabar. Setiap elemen AN.
Disuruh buktinya berarti gimana? Ambil sebarang Nah, ambil dulu sebarang. Sebarang apa? sigma elemen AN. Ambil sebarang sigma elemen AN kan ya. Nah, gimana? Kamu bisa nggak nembak inverse-nya kira-kira kayak gimana? Gimana cara nyari inverse-nya? Nah, ini Kalau ada teknik tadi khusus. kan transposisi ditransposisikan lagi jadi identitas. Mm-mm. Jadi mungkin R- gimana ya? Kayak agak membingungkan ya. Ya udah saya bantu aja tulisnya. Dan maaf saya ngomongnya agak pelan karena udah azan. Ya, misalkan sigma itu adalah ini ya. Maka sigma inverse berarti juga apa? Sigma inverse-nya gimana berarti? Tadi saya udah ajarin. Urutannya dari kiri ke kanan. Dari belakang ke depan kan? Jadi setiap permutasi genap itu punya inverse kan? Inverse-nya tinggal dibalik aja kan? Kan gini, sigma kan permutasi genap ya. Berarti karena dia permutasi genap, berarti saya bisa tulis sebagai perkalian transposisi sejumlah M kan dengan M-nya itu genap kan? Nah, berarti inverse-nya tinggal saya balik aja kan urutannya jadi kayak gini kan? Tunggu, alfa 2 beta 2 kan? Ya, gitu. Ini transposisi genap juga kan? Iya, Pak. Kan gini, kalau ini sejumlah transposisi genap, kalau saya inverse berarti tinggal saya balik urutannya tapi banyaknya transposisi masih sama kan? Jadi ya kalau aslinya genap berarti hasilnya juga genap juga kan ya? Inverse-nya ya. Gitu. Jadi maka sigma inverse merupakan inverse dari sigma yang juga merupakan transposisi genap. Sehingga sigma inverse itu elemen AN ya. Gitu. Terbukti bahwa setiap elemen di AN terbukti bahwa setiap elemen di AN memiliki inverse nggak usah jadi memiliki inverse ya. Kayak gitu. Oke. Terakhir, apa yang harus dibuktikan? Apakah tadi teoremanya bilang cuma subgroup doang? Subgroup yang kayak gimana tadi menurut teorema? Normal. Subgroup normal kan? Berarti kita akan buktikan bahwa AN itu subgroup normal, berarti pakai segitiga ya. Akan dibuktikan bahwa ini adalah subgroup normal dari Sn. Gimana cara membuktikannya? Berarti harus ngambil kan? Dari mana berarti? Cara membuktikan subgroup normal gimana? Silakan diingat-ingat lagi. Nah, ini biar cepat selesai. AN adalah subgroup normal dari Sn, berarti ambil apa berarti? Nanggung. Diingat-ingat lagi. Nanti sisanya saya aja yang jelasin dah. Tapi kalian harus tahu cara membuktikan subgroup normal kayak gimana. Eh, A, elemen AA inverse sigma. dari AN loh. Nah, satu harus diambil dari subgroup normal, satu harus diambil dari grupnya kan ya. Jadi ambil sigma itu misalkan elemen dari Sn dan tau itu elemen dari AN. AN kan. Ya, Pak. Nah, akan dibuktikan bahwa Sigma, Sigma inverse sigma di tau sigma merupakan elemen dari AN. kebalik, kebalik. Tau inverse sigma tau ya. Kan taunya kan ada di subgroup normalnya, ya kan? Eh, oh iya deng, maaf maaf balik, maaf kebalik, Pak. saya yang kebalik. Tau sik, Kebalik. ya benar-benar sigma inverse tau sigma ya benar-benar. Oke oke. Sigma inverse tau sigma
Itu elemen dari? AN. Oke, ya. Akan dibuktikan bahwa seperti itu ya. Nah, misalkan, nah di sini udah saya aja yang jelasin ya. Misalkan sigma dapat dituliskan sebagai, oh iya ini ngomongnya jangan M ya. Harusnya P sama Q ya biar nggak tabrakan ya. Ya udah. Misalkan sigma dapat dituliskan sebagai perkalian dari P transposisi dan tau dapat dituliskan sebagai perkalian dari Q transposisi. Ada yang spesial nggak kira-kira antara P atau Q? P bisa ganjil atau genap. Oke, P-nya terserah ya mau ganjil atau genap ya, karena kan sigmanya di SN. Kalau Q gimana kalau Q? Pasti genap. Q harus genap ya. Ya, meski di mana Q genap kan? Nah, maka berarti sigma inverse tau sigma dapat dituliskan sebagai perkalian dari sejumlah berapa transposisi berarti? P plus Q plus 2P plus Q. Iya, kan sigma kan P, tau kan Q. Berarti sigma inverse juga P kan? Berarti sejumlah P plus Q plus P kan? Berarti sama dengan 2P tambah Q kan ya? Transposisi kan? Ini genap atau ganjil? Genap. Kenapa genap? Karena 2P-nya pasti genap dan Q-nya juga genap. Oke, karena 2P-nya kan pasti genap ya, terserah mau P-nya genap atau ganjil, tapi Q-nya genap kan? Karena Q genap, maka 2P tambah Q juga genap kan? Sehingga ya udah, sehingga berarti sigma inverse tau sigma itu adalah permutasi genap dan ya sudah, ya. Sigma inverse tau sigma itu elemen dari AN kan? Ya sudah deh, terbukti bahwa AN itu adalah subgrup normal dari SN kan? Mengakhiri bukti teorema ini dan mengakhiri kuliah pada hari ini ya. Oke, semuanya sambil silahkan nyalakan kamera dulu untuk dokumentasi ya. Dah, kita mau tutup kuliahnya. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian di kuliah ini. Dan mohon maaf ya hari ini kita molor karena kayaknya di sini materinya masih agak ketinggalan. Jadi saya memang harus ekstra waktu buat membahasnya. Oke, silakan semuanya on cam. Ini nanti akan saya share ke kalian. Kita akan dokumentasi. Karena udah mau azan juga saya nggak mau lama-lama. Jadi silakan langsung ya. Saya tunggu 30 detik lagi. Kalau slide satu udah penuh, langsung saya ambil aja fotonya ya. Yang nggak bisa on cam ya udah, tapi kalau yang bisa mohon diusahakan ya. Oke, kayaknya udah pada on cam semua di slide satu ya. Siap-siap semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, ntar ya. Saya mau lihat apakah slide 2 ada yang on cam. Kalau nggak ada yang on cam ya udah sih berarti sekali aja ya. Ntar, sip. Saya crop dulu. Saya ini aja nanti deh untuk dokumentasi. Oke. Terus, oh di slide 2 ada yang nyala juga. Oke, yang slide 2 sekarang ya, siap-siap ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Ya dah, kalau begitu dokumentasinya sudah cukup. Dengan ini saya akhiri kuliah aljabar abstrak pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Berarti saya anggap hari ini bab 3 selesai ya. Kalau begitu besok kita akan membuktikan teorema-teorema isomorfisme. Jadi kalian harus lebih siap lagi membuktikan ya. Karena itu latihannya bagus banget untuk mengingat materi-materi masa lalu dan melatih kemampuan kalian membuktikan.
Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di pengajaran saya pada hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Pak. sip. Kasih semuanya. Saya Cindy.